Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Chelsea Elvita Harley, NPM 2305170073. Perkenalkan, nama saya Sofia Luritanaya dengan NPM 2305170032. Perkenalkan, nama saya Khairnisa, NPM saya 2305170075. Nama saya Fani Putri Azhari dengan NPM 2305170056. Perkenalkan, nama saya Yulia Jara Rahab dengan nomor NPM 2305170156. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tujuan dan pengertian investasi saham. Pertama-tama, kita masuk ke pengertiannya dulu ya. Nah, investasi saham sendiri itu ialah kegiatan penanaman modal oleh seseorang atau suatu perusahaan ke perusahaan lain dalam bentuk kepemilikan saham. Dengan memiliki saham, investor berarti memiliki sebagian kepemilikan atau hak atas perusahaan tersebut. Saham sendiri merupakan surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Nah, selanjutnya kita bahas mengenai tujuan investasi saham. Ada beberapa tujuan untuk perusahaan dan individu mengenai investasi saham. Yang pertama ada mendapatkan dividen. Dividen adalah bagian laba yang dibagikan perusahaan kepada para pemegang saham. Dengan memiliki saham, investor berhak memperoleh bagian keuntungan tersebut. Nah, yang kedua ada mendapatkan capital gain. Capital gain diperoleh ketika saham dijual dengan harga yang lebih tinggi. Misalnya, jika sebuah saham dibeli dengan harga 10.000 dan dijual dengan harga 15.000, maka selisih 5.000 tersebut disebut capital gain. Nah, yang ketiga, dari sisi akuntansi, investasi saham juga sangat penting karena mempengaruhi laporan keuangan yang disusun. Cara pencatatannya akan berbeda tergantung dari tujuan kepemilikan dan besarnya pengaruh atau kontrol yang dimiliki investor terhadap perusahaan yang diinvestasikan. Nah, jadi kesimpulannya, investasi saham bukan hanya sekedar membeli atau mendapatkan laba, tetapi juga merupakan strategi keuangan dan pengendalian bisnis yang berperan penting dalam hubungan antar perusahaan. Demikian penjelasan tentang saya, kita masuk materi selanjutnya. Selanjutnya kita akan membahas dan memahami pengklasifikasian jenis-jenis saham. Ada beberapa pengklasifikasian jenis saham, diantaranya berdasarkan hak kepemilikan, berdasarkan cara perpindahan hak, dan berdasarkan kinerja perusahaan. Nah, apa aja sih jenis-jenis saham berdasarkan pengklasifikasian tersebut? Yuk kita bahas. Ada bagian A berdasarkan hak kepemilikan yang terbagi menjadi dua, yaitu saham biasa atau common stock. Merupakan saham yang paling umum diterbitkan oleh perusahaan yang memberikan hak atas suara dan hak atas keuntungan dividen berdasarkan jumlah saham yang kita miliki. Nah, untuk poin plusnya, pemegang saham ini memiliki hak suara di dalam rapat umum pemegang saham atau yang biasa kita sebut RUPS. Yang artinya pemegang saham ikut serta dalam pengambilan keputusan penting seperti pemilihan direksi, persetujuan laporan tahunan, dan penggabungan atau akuisisi perusahaan. Nah, untuk poin minusnya, resikonya lebih tinggi dan jumlah dividennya tidak tetap atau bergantung pada laba perusahaan. Yang kedua, saham preferen atau preferred stock adalah saham dengan hak istimewa dibanding pemegang saham biasa. Nah, untuk pemegang saham ini tidak memiliki hak suara di dalam RUPS, tetapi menjadi prioritas saat pembagian dividen dan pengembalian modal di saat perusahaan mengalami likuiditas. Nah, untuk keuntungan lainnya yaitu resiko lebih rendah dibanding pemegang saham biasa, tetapi untuk keuntungan atau capital gain-nya cenderung lebih rendah dan lebih kecil daripada pemegang saham biasa. Pada bagian B, berdasarkan cara perpindahan hak yang terbagi menjadi dua jenis saham juga. Yang pertama ada saham atas nama atau register stock. Adalah saham yang mencantumkan nama asli pemilik saham di dalam sertifikat lembar saham dan daftar pemegang saham perusahaan, yang artinya diakui secara hukum berdasarkan nama yang dicatat. Nah, untuk saham ini memiliki poin plus seperti aman, mudah dilacak, dan sulit untuk disalahgunakan. Namun untuk poin minusnya, proses perpindahan kepemilikan saham jauh lebih lambat dikarenakan harus melalui prosedur resmi.
Yang terakhir, berdasarkan kinerja perusahaan, terdiri dari beberapa jenis. Yang pertama ada saham unggulan, yaitu saham blue chip stock. Nah, saham ini biasanya dari perusahaan-perusahaan besar yang mapan serta memiliki reputasi baik dan keuangan yang stabil, serta membagikan dividen secara rutin. Poin plusnya, sangat aman untuk digunakan investasi jangka panjang dan dividen rutin setiap tahunnya. Namun untuk poin minusnya, saham ini harganya relatif lebih mahal dan potensi capital gain-nya jauh lebih lambat. Yang kedua ada saham pertumbuhan atau growth stock. Nah, saham ini biasanya berasal dari perusahaan baru yang sedang berkembang pesat untuk memiliki potensi harga lebih tinggi di masa depan. Nah, itu dia pengklasifikasian dan jenis-jenis saham. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya berikut ini. Baik, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi harga saham. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham. Yang pertama, kinerja perusahaan. Kinerja perusahaan adalah faktor utama yang menentukan naik turunnya harga saham. Kalau sebuah perusahaan punya kinerja yang bagus, misalnya penjualan meningkat, labanya besar, manajemen berjalan baik, dan produk mereka dinikmati banyak orang, maka para investor akan percaya dan tertarik membeli sahamnya. Karena permintaan meningkat, harga sahamnya pun ikut naik. Sebaliknya, kalau perusahaan sedang mengalami kerugian atau mengalami masalah seperti penurunan penjualan, konflik internal, dan utang yang besar, investor akan khawatir dan memilih menjual sahamnya. Akibatnya, harga saham bisa turun. Contohnya, seperti kalau perusahaan besar seperti PT Unilever Indonesia mencatatkan laba yang menurun selama beberapa kuartal, maka harga sahamnya kemungkinan akan turun karena kepercayaan investor ikut menurun. Lalu yang kedua ada kondisi ekonomi nasional. Faktor kedua yang sangat berpengaruh adalah kondisi ekonomi negara. Ketika ekonomi dalam keadaan stabil dan tumbuh, masyarakat memiliki daya beli yang tinggi, perusahaan bisa berkembang dan investor merasa aman menambahkan modal. Situasi ini membuat harga saham cenderung naik. Namun, saat ekonomi melemah, misalnya karena inflasi tinggi, pengangguran meningkat, atau nilai tukar rupiah melemah, banyak investor akan berhati-hati, bahkan menarik dananya dari pasar saham. Hal itu menyebabkan harga saham turun karena permintaan menurun. Sebagai contoh, pada masa pandemi COVID-19, banyak saham perusahaan turun karena ekonomi melemah dan aktivitas bisnis melambat. Lalu yang ketiga, tingkat suku bunga. Suku bunga adalah salah satu faktor penting dalam dunia investasi. Jika Bank Indonesia menaikkan suku bunga, maka bunga tabungan dan deposito di bank juga ikut naik. Akibatnya, banyak orang lebih memilih menyimpan uangnya itu di bank karena risikonya kecil dan keuntungannya pasti. Permintaan terhadap saham pun menurun, sehingga harga saham bisa ikut turun. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai metode pencatatan investasi saham dengan metode biaya atau cost method. Baik, kita masuk ke pengertian metode biaya. Metode biaya adalah metode pencatatan investasi saham yang digunakan ketika perusahaan investor memiliki kepemilikan saham kurang dari 20% dari perusahaan lain dan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan operasional atau keuangan perusahaan tersebut. Dengan kata lain, investor hanya dapat dianggap pemilik pasif, bukan sebagai pihak yang dapat ikut mengatur kebijakan perusahaan investor. Baik, selanjutnya yaitu jika ditanya kapan sih digunakan, metode ini digunakan jika kepemilikan saham di bawah 20%, misalnya hanya 10% atau 15%. Karena persentase tersebut terlalu kecil untuk memberi pengaruh dalam pengambilan keputusan, maka laba atau rugi perusahaan investor tidak memengaruhi nilai investasi yang dicatat. Baik, selanjutnya ada cara pengakuan pendapatan. Dalam metode biaya, pendapatan hanya diakui ketika dividen diterima. Nah, artinya selama perusahaan investor belum membagikan dividen, investor tidak dapat mencatat pendapatan apapun. Walaupun perusahaan investor memperoleh laba, hanya dividen tunai yang diterima yang diakui sebagai pendapatan. Metode ini mudah diterapkan karena pencatatannya sederhana dan tidak
tidak perlu menyesuaikan nilai investasi setiap periode. Selanjutnya itu ada yang menerima dividen. Kalau yang menerima dividen ini kasnya atau banknya itu didebit, pendapatan dividen itu dikredit. Artinya ketika perusahaan menerima dividen dari saham yang dimiliki, baru pendapatan dividen yang diakui. Baik, selanjutnya yang keempat dan yang terakhir adalah contoh jurnal. Kalau contoh jurnal, kalau hanya dividen tunai yang diterima yang diakui sebagai pendapatan. Metode ini mudah diterapkan karena pencatatannya sederhana dan tidak perlu menyesuaikan nilai investasi setiap periode. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode biaya digunakan untuk investasi dengan kepemilikan kecil dan tanpa pengaruh signifikan, di mana pendapatan hanya diakui ketika dividen diterima. Metode ini cocok digunakan oleh investor pasif atau individu yang sekedar menanamkan modal tanpa ikut mengelola perusahaan. Di dalam akuntansi, ketika suatu perusahaan memiliki investasi pada perusahaan lain, metode pencatatan yang digunakan tergantung pada tingkat pengendalian atau pengaruh signifikan. Dua metode yang umum digunakan yaitu yang pertama ada metode ekuitas, yang kedua ada metode konsolidasi. Metode ekuitas digunakan ketika investor memiliki pengaruh signifikan, biasanya kepemilikan saham 20% sampai 50%. Perusahaan investor tidak mengendalikan tetapi dapat memengaruhi kebijakan keuangan dan operasional perusahaan invest. Ciri-cirinya, investasi awal dicatat sebesar biaya perolehan, nilai investasi disesuaikan dengan bagian laba atau rugi dari perusahaan investor. Dividen yang diterima akan mengurangi nilai investasi. Contohnya ketika PTA memiliki 30% saham PTB. Jika PTB memperoleh laba 10 juta, maka PTA mengakui laba sebesar 3 juta dan menambah nilai investasinya sebesar 3 juta. Berikutnya, ada metode konsolidasi. Metode konsolidasi digunakan ketika perusahaan memiliki pengendalian penuh atas entitas anak. Biasanya kepemilikan saham lebih dari 50%. Laporan keuangan induk dan anak digabung atau dikonsolidasikan menjadi satu kesatuan ekonomi. Ciri-cirinya semua aset, kewajiban, pendapatan, dan beban digabung secara penuh. Kepentingan non-pengendali atau minoritas ditampilkan secara terpisah. Eliminasi dilakukan terhadap transaksi antar perusahaan. Dari tentang penyajian dalam laporan keuangan. Nah, adapun pengertiannya yaitu penyajian dalam laporan keuangan adalah cara perusahaan menampilkan atau mengungkapkan informasi keuangannya agar dapat dipahami oleh si pengguna laporan, yaitu seperti investor, kreditur, manajemen, maupun pihak lainnya yang berkepentingan. Nah, biasanya tuh dasar penyajiannya itu diatur oleh Standar Akuntansi Keuangan atau SAK. Tapi khususnya itu PSAK nomor 1 penyajian laporan keuangan. Dan adapun tujuan utama penyajian laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang pertama itu relevan bagi pengambil keputusan ekonomi, yang kedua itu dapat diandalkan dan mencerminkan kondisi keuangan yang sebenarnya, yang ketiga itu dapat dibandingkan antar periode maupun antar perusahaan, dan yang keempat itu dapat dipahami oleh pengguna yang memiliki pengetahuan akuntansinya itu dasar. Nah, selanjutnya yaitu ada komponen laporan keuangan. Nah, menurut PSAK nomor 1, satu set laporan keuangan itu terdiri dari yang pertama laporan posisi keuangan atau neraca. Nah, neraca ini tuh menunjukkan aset, liabilitas, dan ekuitas pada akhir periode. Nah, adapun contohnya yaitu seperti kas, piutang, persediaan, utang, dan modal. Nah, yang kedua yaitu ada laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi ini tuh menunjukkan kinerja perusahaan atau pendapatan dan beban selama periode tertentu. Nah, yang ketiga ada laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan perubahan ekuitas ini tuh menunjukkan perubahan modal pemilik selama periode berjalan atau akibat laba, rugi, dividen, dan lain-lain. Nah, yang keempat itu ada laporan arus kas. Laporan arus kas ini tuh menunjukkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas operasi, aktivitas seperti operasi, investasi, dan pendanaan. Dan yang terakhir itu ada catatan atas laporan keuangan atau biasa disebut CALK ya, CAK gitu.
Nah, catatan atas laporan keuangan ini tuh berisi kebijakan akuntansi dan penjelasan rinci tentang pos-pos dalam laporan keuangan utama.